Sultan Agung melawan Yebekon. Sultan Agung adalah raja paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram mencapai masa keemasannya pada saat pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung memiliki cita-cita, salah satunya adalah mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Maka dari itu, Sultan Agung sangat menentang keberadaan VOC yang selalu memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan. Yang mana hal tersebut membuat pedagang pribumi mengalami kemunduran dan juga membuat rakyat menderita. Oleh karena itu, Sultan Agung berkeinginan untuk melakukan penyerangan ke Batavia. Berikut beberapa alasan yang membuat Sultan Agung berani merencanakan penyerangan ke Batavia. Pertama, adanya tindakan monopoli yang dilakukan oleh VOC. Kedua, VOC sering menghalangi kapal-kapal dagang Mataram yang ingin berdagang ke Malaka. Ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan yang terakhir, keberadaan VOC di Batavia dapat memberi ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tanggal 22 Agustus 1628, Tumenggung Baureksa memimpin pasukan Mataram untuk menyerang VOC yang dipimpin oleh Yebekon di Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos-pos pertahanan, tetapi kompeni VOC terus menghalang-halangi, sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Di tengah-tengah peperangan, pasukan Mataram yang lain berdatangan dan berusaha untuk mengepung VOC. Namun dikarenakan kekuatan persenjataan VOC lebih unggul, mereka dapat memukul mundur pasukan Mataram. Dalam pertempuran tersebut, Tumenggung Baureksa gugur. Dengan demikian, serangan yang terjadi pada tahun 1628 itu belum berhasil. Setelah menerima kekalahan di serangan pertama, Sultan Agung tidak putus asa dan langsung menyiapkan serangan yang kedua. Ia meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Selain itu, ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan. Pasukan serangan kedua diberangkatkan ke Batavia pada tahun 1629. Sultan Agung mempercayakan Tumenggung Singaranu, Kiai Dupati Jumina, dan Dupati Purbaya untuk memimpin pasukan. Ternyata persiapan pasukan Mataram diketahui oleh VOC. Dengan segera, VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang sudah disiapkan pasukan Mataram. VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram di Tegal, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Pasukan Mataram tidak menyerah. Dengan pasukan yang ada, mereka terus berusaha mengepung Batavia dan mereka berhasil menghancurkan benteng Hollandia. Setelah itu, mereka mengepung benteng Bommel, namun gagal menghancurkan benteng tersebut. Saat pengepungan, terdengar berita bahwa Yebekon meninggal. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Dengan kondisi kritis, Belanda semakin marah, lalu mereka meningkatkan kekuatannya untuk mengusir pasukan Mataram dengan senjata yang lebih baik dan lebih lengkap. Pasukan Mataram ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan kedua ini juga mengalami kegagalan. Dengan adanya kegagalan pasukan Mataram, membuat VOC semakin berambisi untuk memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya di daerah lain. Namun, mereka tetap mengawasi gerak-gerik pasukan Mataram. Walaupun perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC mengalami kegagalan, semangat untuk melawan dominasi asing terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan juga pasukannya. Secara militer, Mataram memang tidak berhasil melawan VOC, tetapi di balik itu, sesungguhnya VOC merasa segan dengan kekuatan pasukan Mataram. Pada suatu saat, Sultan Agung berhasil menggunakan kemampuan diplomasinya untuk memaksa VOC mengakui eksistensi Mataram. Sayangnya, jiwa Sultan Agung untuk melawan dominasi asing di Nusantara tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. Sepeninggalan Sultan Agung, kekuatan Mataram semakin melemah dan kembali dikendalikan oleh VOC. Baik, itu saja penyampaian materi tentang Sultan Agung melawan Yebekon dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Sekian,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.